makdhufi wa khamsun utawi limang syarat iku fil makdhufi ing dalem wong kang den dale zina wa utawi khams iku ayyakuna yen to ana bismillahirrahmanirrahim wa utawi khams iku ayyaku yen to ana sapa makdhuf ana iku musliman wong Islam balighun tur kang balek akal hurron kang hurron tur kang merdeka afifan tur kang den reksa ani zina saking zina fala hadda mongko ora ana had iku wajib biqadhafi syahsi sebab oleh dale zina wong siji dale zina kafiron ing wong kafir au saghiran utawa ing lari au majnunan utawa ing wong edan au zanian utawa ing wong wa yuhaddulan den had sapa al hurru wong kang merdeka al dali zina sapa al hur samanina kelawan 80 apane jaldatan cambuane yuhaddulan den had sapa al abdu kaula kelawan 40 apane jaldatan cambuane gugur anil qadhifi saking wong kang dale zina apa haddul qadhafi hati qadhaf orang yang menuduh kepada orang lain itu tidak mendapatkan had bila mana ada salah satu dari 3 hal bisalah sati asya sebab telu pira-pira perkara ahad wa utawi salah sijine salah sati asya iku iqamatul bayyinati jumenengake ing bayyinah jumenengake ing bukti ing saksi sawaung kana padha uga ana sapa al makdhufu wong kang den dalih iku ajnabi au zaujatan utawa bojo wadon wasani utawi kang nomor loro iku madhkurun den tutur fi qaulihi ing dalem dawuh musannif rupane dawuh au afwul makdhufi utawa oleh nyepura wong kang den dalih nyepura ai anil qadhifi tegese andoh saking wong kang dalih annya bimakna mujawazah ai anil qadhifi tegese andoh saking wong kang dalih zina wasalisu tawi kang nomor 3 iku madhkurun den tutur fi qauli ing dalem dawuh musannif awil li'ani utawa kelawan li'an fi haqqi zaujati ing dalem hae bojo wadon wasa bakolan wis dingin apa bayanu papertelane li'an itu penjelasan fi qaulil musannif ing dalem dawuh musannif faslun wa idza ramar rajulu nyatani dawuh faslun wa idza lu ila akhirih faslun fi ahkamil asyribah pun mari ngaji man jaga akeh parang kali yes sekarang melanjutkan keterangan yang kemarin supaya perilaku qadhaf penuduhan zina kepada orang lain itu akan dikenai had hukuman yaitu 80 kali cambukan. Kemarin ada 8. Yang 3 syarat itu berkaitan dengan al-qadhif, pihak yang menuduh. Ada 3 syaratnya kemarin. Pihak yang harus balik. Yang kedua pihak penuduh harus berakal. 3 pihak penuduh bukan orang tua dari yang dituduh. Sekarang makdhuf. Tersisa 5 syarat, di mana 5 syarat ini berkaitan
yang dituduh. Apa itu? Wa huwa ayyakuna musliman. Yang pertama yang dituduh Islam. Yang kedua balighon, baligh. Yang ketiga akilan, berakal. Yang keempat hurron, merdeka. Yang kelima afifan aniz zina. Yang ketiga yang kelima. Oh, yang ketiga. Islam, baligh, berakal, merdeka. Yang kelima terjaga dari zina. Kamu tahu terjaga nggak, Pak? Terjaga itu tidak punya track record melakukan itu. Falahat dabiqadha fi syahsi kafiran. Maka tidak ada had, tidak ada hukuman cambuk 80 kali. Manakala seseorang menuduh orang lain melakukan zina, tapi yang dituduh kafir, tidak Islam. Yang dituduh shaghir, anak kecil. Yang ketiga yang dituduh orang gila. Yang keempat yang dituduh budak, bukan orang merdeka. Yang kelima auzanian, yang dituduh orang yang punya track record zina. Mohon maaf, Pak. Ada seorang LC, ya, LC. Memang setiap hari di dunia malam. Ini tidak sedang mengkerdilkan, tapi ini bahas hukum. Misalkan ada seorang LC yang memang ya entah setiap hari, entah nggak setiap hari, tapi yang jelas pernah melakukan perzinahan. Sehingga track record itu ada. Terus ada orang berkata-kata sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong bisa enake dhewe, Mbak. Wanita pezina. Loh, kamu nuduh saya? Loh, nggak nuduh. Mohon maaf, ini nggak ada had. Karena apa? Karena menuduh itu kepada orang yang nggak punya track record berzina. Itu namanya nuduh. Tapi kalau orang yang memang punya track record itu, ya nggak ada had. Paham ya? Makanya, Pak, kamu tak kasih tahu. Syarat yang kelima itu nanti akan berimbas yang menuduh harus dihukum 80 kali buan, itu kalau yang dituduh itu track recordnya baik. Track record baik itu artinya nggak pernah melakukan zina. Kamu tak kasih tahu, Pak. Di sinilah letak pentingnya orang itu punya track record. Kamu tahu track record? Sana ngerti track record ada? Apa? Oh. Record itu rekam. Track itu jejak. Oh, deh bahasa Inggris biar juara ngau. Sangat lanjut nih. The Honorable Observer juara biar rekam jejak. Punya rekam jejak yang baik itu penting. Ojo ngene, wae ngaji fikih bahas tasawuf. Yang penting kita di mata Allah baik. Di mata manusia biarlah. Bener omonganmu. Tapi itu omongan hakikat, bukan omongan dohir. Kalau omongan dohir, track record itu perlu dan penting. Iya. Buktinya apa dalam bab tuduhan zina? Ketika track recordnya sudah pernah melakukan zina, orang dituduh melakukan zina itu nggak ada imbas kepada yang menuduh untuk dihukum, nggak ada. Kok cara sing dituduh ngamuk? Nuduh lu. Nuduh apa bagian tahu? Hah? Mana? Makanya track record itu penting. Aku bahas track record itu malah eling. Aku biyen mondok iku. Mondok nang pelosok. Di pelosok itu nggak boleh naik motor. Kalau naik motor dihukum, ditakzir, digundul. Digundul. Begitu tenanan, digundul. Jadi lek nang pelosok iku model ngene, Pak. Kalau ada anak melanggar gitu ya. Iku diumum nih, wiu sak pondok krungu. Gundulan, sak pondok delok. Jadi kan track recordnya menjadi citranya jadi buruk. Lah saya itu waktu itu terus rada senior. Fatul Qorib musyawirin. Aku naik motor. Tapi naik motor gak naik motor dolin. Mau roan, tahu roannya? Baru ngerti roan? Kerja bakti. Mau kerja bakti, ke dalamnya satu gus, dalamnya jauh. Dalamnya jauh. Waduh, Pak, 3 kilo. Lah berangkat ke sana itu biasanya kalau roan, ya memang naik motor.
Lah piye 3 kilo mlaku anggitmu? Wong iki perlune diutus, paham diutus ya? Perintah sama keluarga pondok. Roan lah saya. Wis. Roan naik motor, banyak anak. Akhirnya ketahuan keamanan. Padahal sebelum-sebelumnya nggak ada masalah. Jombo kok ini dianggap bermasalah kan. Akhirnya teman-teman saya yang lain itu mau digundul. Digundul kan Pak, diumumkan. Gundul lah. Karya aku sih dorong. Aku mikir wah jago aku digundul rek. Ya apa ya? Kalau naik motornya bener naik motor, tapi saya nggak naik motor dengan suka-suka gitu, enggak. Ini ada rangkanya ini. Umpama gak norokan aku juga numpak sepeda, gitu. Hah? Akhirnya saya itu punya guru, namanya Ye Mufti. Ye Mufti itu garwane punya Badria. Tahu punya Bad ya? Garwane punya Bad, gagah, macam meripatan, itu asmane Ye Mufti, Abang Mufti. Karena saya mau digundul, kocok-kocok gue digundul kabeh ya. Aku sowan nang Ye Mufti. Ono apa is? Apunten Bah, badhe matur. Niki bola-bola kula di gundul. Loh, ono apa? Ranten roan. Tengene dalem niki. Di dalam ini naik motor karena memang jauh diutus. Niki kantun kula sing derek. Tinggal saya yang belum digundul. Kula nyuwun dawuh saking jenengan pripun saen. Lah kula oke-oke mawon ndak ada masalah digundul rambut cukur lah ya. Didhawuhi karo Ye Mufti. Ojo is. Oh no, ojo is. Mulai kowe golek keamanan waran kon ngadep aku, suruh menghadap saya. Ini kudu masalah rambut cukul. Ini bukan masalah rambut tumbuh. Lek soal rambut bisa tumbuh. Yang nggak bisa kembali itu track record, rekam jejak. Kamu rekam jejaknya di pelosok baik. Sekali kamu digondol, kamu berarti orang bermasalah. Maka rekam jejaknya nggak baik. Paham? Padahal perialnya bukan perial bermasalah. Itu maksudnya. Aku mulai gue eling-eling. Oh, ternyata rekam jejak itu mahal harganya. Oh iya Pak, rekam jejak itu mahal harganya. Sekali saja kamu punya hitam, dicap hitam terus. Padahal gue tobat misalnya. Tapi tetap. Ya lho. Udah kumpul Faruk, arek anu. Padahal cara Faruk nelongso krungu. Ya Allah, aku tobat padahal. Kamu urus, pokoknya kon ngene biyen. Ngono lho wong. Orang itu nggak peduli seperti itu. Makanya penting untuk memiliki track record yang penting. Makanya kowe lek ana wong kok mengklarifikasi dirinya, ya coba seneni klarifikasi, gak penting. Yang penting itu diri kamu ke Allah Taala, gak penting ke makhluk bodoh gitu. Itu orang sedang mempertahankan track recordnya, rekam jejaknya yang baik. Dan itu dalam dunia ini. Tatanan dohir itu urusan karo pangeran, urusan karo motone record ya yo. Hah? Ngelamar kerjaan apa sih didelok? Ya track record, gak ngurusan pangeran ya. Masa gue ngerekam zaman. Masa kamu ngelamar kerjaan gini? Kula dalu tahajud 100 rakaat. Kire 11. Masa ngurus PT pekerjaan? Gak peduli kan itu. Yang peduli kan apa? Track record kamu. Rekam jejak kamu baik enggak? Kamu sebelumnya kerja di mana? Kerja di luar. Kan pasti begitu alasannya. Kenapa keluar? Keluar karena begini. Oh, alasannya baik semua. Berarti rekam jejak kamu baik. Kamu diterima. Ngono, Pak. Ini nahkumu bidzahir, ini urusan zahir. Coba bahas pangeran. Mosok kowe ngelamar kerjaan marang mbok dalili sing anu. Sing duwe PT ku. Apa jenenge ngene biasa sing nakon-nakoni ngene kuwi? Sopo ngono? HRD ta apa seraru aku. Hah? HRD yo ngono kuwi, seraru mbok HRD mbok HRV karo aku. Soale ngono lah. Mosok ya terus kowe ditakoni kerja di mana sebelumnya? Rekam jejaknya pernah kerja di mana saja? Enggak usah tanya itu, Bos. Rekam jejak saya di mata Allah baik kok. Enggak pernah aneh-aneh saya. Kamu harus ikut des. Kamu dulu kerja di mana? Rekam jejak yang di mana? Kenapa keluar? Alasannya apa? Itu yang diurus. Karena nahku bidzahir. Tatanan dohir ya sing diurus dohir. Aku bahas batin. Enggak usah tanya itu, Bos. Kalau saya itu kejujurannya enggak perlu diragukan. Duha saya 12 rakaat. Ramadan tarawih enggak pernah bolong. Hah? Sing takok sopo? Kalau sing takok. Ngono lho Pak Mas. Makanya kamu penting untuk memiliki track record, memiliki rekam jejak yang baik. Paham?
Jadi alhamdulillah aku nang pulau saya gak punya track record lur. Kudu ra tau. Ya Allah, pun saking cerita. Mana jadi didik gitu. Wa yuhaddu al-hurrul qadhifu thamanina jaldah wa yuhaddul 'abdu arba'ina jaldah. Setelah terjadi yang namanya penuduhan zina tadi, maka orang yang menuduh itu dikenai had hukuman. Kalau dia merdeka dicambuk 80 kali, kalau dia budak dicambuk 40 kali, separuhnya. Wa yasqutu 'anil qadhif haddul qadhaf bi salasati asya'a. Orang yang menuduh orang lain melakukan zina bisa dari 3 hal. Kalau ada salah satu dari 3 hal. Apa itu? Yang pertama ahadwa iqamatul bayyinah. Yang pertama dengan memberikan bukti atau saksi. Sawa'un kanal maghdhufu ajnabiyan, dituduh itu istrinya ataupun orang lain. Kamu berzina ya? Mana buktinya? Mana saksinya? Ini buktinya, ini saksinya. Oke, kamu nggak dihukum kalau begitu. Atas tujuan kamu. Karena ada bukti. Wasani mazkurun fi qauli au afwil makdhufi ay anil qadhif. Atau yang kedua, had hukuman itu bisa gugur. Hukuman tuduhan zina itu bisa gugur kalau pihak yang dituduh itu memaafkan. Kamu berzina ya? Kamu berzina? Moro-moro. Ono papan berita membuat berita. Gak punya bukti. Oh, harus dihukum aslinya. Kecuali kalau pihak ya, karena dimaafkan. Yang ketiga, wasalitsu mazkurun fi qaulihi awil li'ani fi haqqi zaujah. Atau yang ketiga, tuduhan zina itu bisa gugur hukumannya, nggak ada hukumannya bila mana ada yang namanya li'an. Li'an itu sumpah li'an yang kemarin sudah disebutkan. Tapi ini khusus kasus suami istri. Ceeleng grup li'an. Li'an itu kasus suami istri. Suami misalkan mengetahui istrinya berzina, mengotori kesucian rumah tangganya berzina. Suami akhirnya, kamu berzina. Tapi suami nggak punya bukti. Suami nggak punya saksi. Ini kalau nanti nggak ada bukti, nggak ada saksi, suami harus dikenai had qadhaf, hukuman qadhaf. Maka opsi satu-satunya suami diberikan opsi untuk li'an. Opsi untuk li'an. Untuk menggugurkan hukuman qadhaf yang telah dia lakukan. Wasabaqa bayanhu, dan itu sudah dijelaskan padanya Kiai Musannif, wa idza ramar rajulu zaujatahu. Pun mantun wingi sing ngaji ya wis. Pun mangkane ngaji pentinggalan. Pun faslun fi ahkamil asyribah. Sak menten lanjut besok ila akhir wallahu alam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang belum follow biar nggak ketinggalan.